Ana sih tadi belum kemana-mana, Ki, baru di seputaran di ruangan museum aja. Tapi di situ juga energinya cukup kuat. Tadi Aura sempat dirasuki ya. Tapi kita bingung, Ki. Dia ditanya pakai bahasa Indonesia nggak jawab. Terus bingung kan. Terus untung ada siapa tadi, Pak Abu. Ketika ditanya dengan bahasa Vietnam menjawab, tapi jawabannya hanya beberapa kata. Intinya malu gitu, tidak malu ya, malu untuk ini untuk berkomunikasi. Untuk mengucapkan namanya malu. Jadi tadi tuh sempat berapa kali ngeblank aja, Ki, karena di situ begitu banyak keberadaan mereka, dan di situ tuh energinya auranya tuh kayak kemerahan, karena Ana lihat ada aura kekecewaan, terus juga emosi tinggi, ada juga kesedihan, kekesalan. Jadi bercampur yang ada di sana. Keringet aja sampai ini, dan aura juga sama ya. Jadi kayak dia tuh kayak pengen marah tapi nggak bisa. Aura masih berani ya. Sekarang gantian. Aura sama Gimana? Betul ya. Cirogo sama. Oke. Ya. Siap. Pemirsa, ikuti kita ya. Ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang berdiri di pakai sosok baju putih, hitam. Dia bilang jalan ke sana. Saya nggak tahu di sini atau di situ. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil adzim. Inna fatana fathan mubina. Yang hilang, Allahu Akbar. Tadi saya ngeliat sosok di sini. Nggak ada sama sekali. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Muncul kalian sini. Mas Rofal Jin, muncul kalian. Di depan saya ini ya Allah. Di depan saya ya Allah. Allahu Akbar. Allah la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. La taqudur sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man jalla jalaluhu indahu ila azizih. Ya la ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la tunfisan bismillah bimadza. Wa yaqulu kama wa atu wa fil ardh. Wa la yuhibbu ma wa huwa al-rajim. Lagi hilang lagi Allah. Dia hilang lagi. Mana? Suruh ini. Ada gambar lagi. Dapat tuh. Yang kamu lihat apa tadi? Itu cewek. Ini bener loh. Sosok kayak kuntilanak. Itu berapa kali? Itu jelas tuh. Yang bikin kaget lagi pada saat Ane lagi ngepen begini, itu persis jarak sejengkal. Ane kaget, Ane pen itu dia udah ngilang. Ane cari semuanya itu nggak ada sama sekali. Padahal di sana cukup lumayan dalam. Dan beberapa kali Ane pancing di situ, dia muncul lagi. Ya pemirsa, saya memutuskan untuk pembuktian sendiri di sini karena Aura juga nampaknya sok, tidak bisa, maksudnya tidak berani untuk mengikuti penelusuran lagi. Jadi saya putuskan untuk melakukan pembuktian sendiri karena beberapa kali saya melakukan penelusuran sendiri menggunakan handycam dan pencahayaan kamera. Itu jelas sekali apa yang saya lihat. Allah!
Oke, pemirsa, kali ini Ana melakukan penelusuran bersama Kirogo ya, di sebuah bekas ruang logistik ya. Mudah-mudahan di sini juga kita bisa menguak tentang misteri tentang keberadaan tempat ini. Iya, astagfirullahaladzim. Ini agak aneh tadi ya, turun air, tapi nggak goyang, nggak hujan. Ada di atas pohon. Iya. Kayak ada air hujan ini tapi nggak ada. Bukan air ya, kemungkinan besar pusaka-pusaka yang jatuh di sekitaran wilayah sini. Saya merasakan sebelah sana. Di sebelah sana ya? Ya. Ketika Kirogo berinteraksi, tiba-tiba ada satu kekuatan gelombang energi yang ada satu kekuatan yang mendorong saya. Mendorong ya, sangat kuat sekali. Saya melihat makhluk yang menyerang saya tadi, makhluk tinggi besar sekali. Tinggi besar ya? Tinggi besar. Ke pohon ini Ki. Ya. Coba kita ke pohon ini ya. Nah, tadi Anda sempat lihat di sini sih, kepalanya sampai atas sana. Terlempar. Terlempar ya? Iya. Melawan ya. Nah, ada seperti suara benda jatuh setring di area sebelah sana sih tadi Anda dengar. Masya Allah, genderuwo di balik pohon ini. Dia mendekat. Oh, sana anak. Lari. Cepat. Allah. Di sini ada satu pagaran. Ini dimensi gaib lain. Ternyata kita memasuki gerbang gaib. Hawanya sangat tidak nyaman sekali. Buatanku melarang di sini. Sosok yang tadi Anda dapati di dalam museum itu merupakan sosok residual energi atau sosok residual energi itu kejadian di masa lampau yang terekam ke masa sekarang. Jadi sosok-sosoknya pun seperti tadi menyerupai manusia-manusia atau orang-orang Vietnam yang memang meninggal di lokasi ini. Kuping sempat tenang sebentar. Pas Ana masuk ke lokasi yang di sini, ke tempat yang di sini, kayak ada binatang masuk, terus kayak bunyinya kayak bunyi apa ya, pengang gitu. Batara Karang ya. Ini
manifestasi dari sosok makhluk gaib yang tadi melakukan serangan, dan ternyata ini merupakan gerbang gaib tempat berkumpulnya bangsa mereka. Dan Batara Karang ini merupakan satu manifestasi dari sosok yang tadi menyerang kita ya. Iya, betul. Dan memang ini kuku-kukunya yang tadi sempat membuat luka ya. nyakar ya. Ini salah satu yang melakukan gangguan-gangguan terhadap para penghuni kamp Vietnam dulu, dan keberadaan makhluk ini sebenarnya jauh sebelum adanya kamp Vietnam ini. Dan ini juga mungkin yang bangsa-bangsa goib yang terus melakukan pencucian otak, kemudian menyebarkan energi negatif yang membuat mereka memperkosa, bunuh diri dan lain-lain. Jadi intinya ini mereka hidup jauh lebih tua dari sebelum adanya bangsa kamp Vietnam ini. Dan ada kemungkinan kenapa di sini banyak terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, intinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jin Puparot yang memang disebabkan oleh keberadaan makhluk-makhluk ini. Jadi di sini banyak sekali terjadi hal-hal yang mengenaskan ya. Tanpa mereka sadari, pikiran dan hati mereka tertekan. Memang secara logikanya pun, lahiriahnya pun mereka tertekan, tapi iman mereka seperti digoyahkan ya, digoyahkan dengan keberadaan makhluk-makhluk ini yang menyebarkan energi negatif, mempengaruhi pikiran dan hatinya sehingga hilap untuk melakukan kesalahan ini. Terus ini gimana nih? Mungkin benda ini akan kita sempurnakan dengan cara membakarnya nanti setelah acara kita selesai ya. Mudah-mudahan di sini juga tidak terlalu banyak lagi. Setelah ini semoga tidak terjadi lagi gangguan-gangguan negatif. Betul. Ya udah, kita lanjut ke tempat lain aja. Boleh. Ya pemirsa, berhubung aura histeris melihat sosok penampakan tadi. Tadi juga saya sempat kejar, itu persis di depan saya pada saat saya ngepen. Itu sejengkal mata saya. Jadi saya putuskan saya akan melakukan pembuktian langsung di situ, karena saya juga penasaran. Di sana lembah, jadi pada saat saya kejar hanya 2 detik itu sudah hilang. Penampakan itu udah hilang, makanya saya akan melakukan pembuktian lagi di sana. Biar aura istirahat dulu. Nanti sampai kita ketemu Ana sama Kirogo. Ikuti kita. Ya, saya akan melakukan pembuktian diri sendiri, karena saya masih penasaran dengan sosok seperti kuntilanak yang benar-benar mengagetkan saya. Persis itu di depan mata saya. Ini Danu, kameramen saya ini. Ya, Danu udah mulai tinggalkan saya sendiri di sini. Terkadang pada saat kita takut, sugesti akan muncul di dalam pikiran kita sehingga membuat mengkotak-kotakan satu bentuk keangkeran yang memang membuat kita merasa takut. Misalnya, pemirsa, saya ngeliat sosok di sini. Saya ngeliat sosok menghilang. Allah Akbar. Saya tantang kalian sini. Saya tantang kalian, muncul kalian. Saya ngeliat sosok di sini. Tunjukkan eksistensi kalian lagi. Hadir. Saya mendengar suara gaduh di sana. Tunjukkan eksistensi kalian. Sosok genderuwo. Allah Akbar. Sosok genderuwo. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sosok jelas banget itu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya mau coba untuk baca. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah.
Ada sosok tadi. Astagfirullah. Tunjukkan eksistensikannya. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi saya dikecoh sama mereka. Ada suara. Kenceng banget ya Allah. Saya kejar tapi saya nggak dapat. Nggak bisa ketangkep oleh saya. Sayang banget. Tunjukkan eksistensi kalian. Hei! Astagfirullahaladzim. Masih suara di sebelah sana. Tapi tidak ada sosok yang memang bisa saya tangkap. Dari tadi hanya mengecoh saya ya. Astagfirullahaladzim. Saya lihat kelebatan cahaya tadi, saya nggak jelas itu apa. Ada? Muncul kalian. Muncul. Allah Akbar, saya melihat jelas itu kelebatan cahaya. Entah itu apa ya. Dan suara gaduh masih di depan saya. Makin kencang lama-lama. Tapi masih belum ada sosok yang memang terlihat kembali. Allah. Seperti ada yang memperhatikan saya terus. Suara gaduh di mana-mana. Ada suara di sini. Suara gaman. Ada? Tunjukkan eksistensi kalian. Kenceng banget di sini. Kelebatan. Ada suara. Tunjukkan eksistensi kalian. Sudah ini hanya suara binatang-binatang malam. Saya rasa saya sudahi pembuktian ini. Sudah cukup banyak eksistensi keberadaan makhluk astral yang bisa saya tangkap dan saya kejar. Juga saya manifestasikan. Saatnya saya ketemu dengan rekan-rekan yang lain. Tim, bisa nyebut. Ya, tadi luar biasa ya anak ya. Iya, anak juga kelelahan nih. Iya. Mungkin sekarang kita akan melakukan penelusuran ke sana. Ya. Kalian cari ruangan. Cari ruangan untuk pembuktian. Ya. Kita akan coba lakukan pembuktian di sini. Saya akan lakukan pembuktian di ruangan ini untuk melihat dan membuktikan eksistensi dari keberadaan mereka ya. Ini. Dan mudah-mudahan kan apabila di ruangan itunya kan cukup luas ya Ki ya. Apabila kita di ruangan seperti ini tuh keberadaan mereka bisa ketangkap kamera ya Ki ya. Ya. Ana tinggal di rogo ya Ki ya. Ya, good luck ya Ki ya. Zatullah, sifatullah, wujudullah, hadir. Ini sudah ada satu sosok makhluk halus. Sekarang mendekat ke sini dari arah sana. Dan nampaknya makhluk ini mulai mendekat. Satu sosok perempuan. Hadir.
Ya pemirsa, mereka berusaha untuk melakukan komunikasi pada saya, tapi dengan bahasa yang tidak saya pahami dan tidak saya kuasai. Keberadaan mereka sekarang ada di sini, tepat di depan saya. Tolong minta satu orang yang mengerti bahasa Vietnam ya. Tolong minta satu orang yang mengerti bahasa Vietnam. Mereka sudah berada di sini. Ini Pak Bu, di sini ada 3 sosok makhluk, 2 orang perempuan dan 1 sosok anak kecil. Mereka kelihatan sangat sedih sekali Pak Bu. Dan mereka menyapa Pak Bu. Tapi saya nggak tahu apa yang dikatakannya. Dia tapi sebut nama saya. Dia sebut nama Pak Bu. Nói thì nói đi. Nói chứ chưa này nha. Xong rồi để chưa này nói thôi. Ini sekarang mereka berjalan ke belakang menembus dinding. Ini dinding yang mereka tembus. Mereka menunjukkan sesuatu ke arah belakang lagi ternyata. Masih cukup kuat getarannya dan sangat panas. Ternyata ini yang mereka tunjukkan. Jadi penemuan ini menunjukkan bahwa ternyata apa yang mereka tunjukkan ini adalah sebuah konsentrasi dari bentuk energi yang mereka simpan dulu, dan ternyata mereka menyimpan benda-benda ini di sini sebagai pembuktian dari eksistensi keberadaan mereka. Ini ternyata kita dapat pembuktian tadi. Terus ada 3 makhluk yang datang menghampiri saya dan menggunakan bahasa Vietnam. Kemudian saya menggunakan seseorang yang bisa berbahasa Vietnam juga. Terus dia katakan bahwa ada yang mereka tunjukkan. Dan ternyata yang mereka tunjukkan adalah ini ya. Boleh sini. Ini di tempat pembuktian tadi ya? Salah satunya bisa disebutkan lagi mustika apa? Iya, di sini salah satu dari begitu banyaknya. Di sini coba kita sebar di sini ya. Ini di sini yang banyak adalah mustika delima nampaknya. Iya. Ini delima merah, ya. Ini mustika delima. Ini juga. Kalau yang ini mustika yang sangat langka. Ini merah delima dengan kualitas yang sangat-sangat kuat sekali. Kemudian di sini juga ada beberapa mutiara ya. Oh iya, itu mutiara. Ini mutiara. Kemudian ini juga mutiara. Lagi ini kenapa ya Ki ya? Nah ini juga aneh. Yang seperti ini patah. Ini patah ya pemirsa ya. Terus di sini ada pancawarna, ada mustika safir biru, dan ya intinya banyak sekali. Banyak ya, bermacam-macam yang kita dapatkan kali ini. Alhamdulillah ya, ini juga penemuan yang spektakuler, karena ini sudah berbentuk batu dan berbagai macam-macam yang kita temukan, termasuk ada mustika merah delima, juga ini ada mutiara dan pancawarna, terus ini juga pokoknya macam-macam deh, disebutin satu-satu banyak. Iya, saking banyaknya kita bingung menyebutkan satu persatu. Dan habis ini kita temuin Kibrana ya Ki ya? Iya.
mungkin kita sekarang ketemu sama KPL dan bintang tamu ya. Iya. Aduh Ki Anas terus terang kelelahan banget nih di Batam. Iya, luar biasa ya, luar biasa luas, lokasinya sampai 80 hektar. 80 hektar ya. Dan apa namanya, eksistensi keberadaan makhluk astralnya juga sangat kuat. Terus ya kita luar biasa melakukan apa namanya, pembuktian adanya tenaga ya. Iya, sangat-sangat menguras tenaga sekali. Ya tadi terakhir saya berdua dengan Nana. Ketika saya lakukan pembuktian, kemudian ada tiga bangsa makhluk halus mendekat dan akhirnya melakukan komunikasi dibantu dengan Pak Abu tadi. Terus tiga orang itu menunjukkan satu tempat mustika yang mereka sembunyikan. Dan alhamdulillah mustika tersebut bisa kita tarik dan banyak sekali. Banyak sekali, ini mungkin luar biasa ya. Spektakuler lagi ya kali ini. Dari tadi berdua aura di museum, terus sama Kirogo, terus Ana sih lihat Kirogo dapat jenglot, Ana dari tadi cuman ngikut aja. Luar biasa ya. Bisa dibawa pulang ke Jakarta. Ya. Itu buat Allah Akbar. Siapa yang ngasih? Ini ada tarikan dari sini. Udah nih, kita ada tarikan. Ada tarikan yang kuat. Coba. Cepat. Ini penjaga yang menjaga. Ini ternyata yang mereka simpan selama ini. Ini emas ya? Ini Subhanallah. Masya Allah. Setebal ini dan sangat berat. Di sini ada tanda. Kita masih panas. Oh, panas? Masih berasa? Panas. Wujud Allah. Alhamdulillah. Gimana? Ini penjaganya udah ditaklukin nih. Iya. Kita mendapatkan ini ya, ini sebagai kunci genderuwo nih. Ini merupakan kunci dari sosok genderuwo yang tadi menyerang kita. Dan ternyata genderuwo ini yang menjaga logam-logam yang selama ini mungkin sering dicari oleh para spiritualis yang sampai hari ini dari mana saja, bahkan dari Malaysia, Singapura dan seluruh wilayah Nusantara. Ini dari Bank Swiss ya? Iya, Swiss ya. UBS Bank Swiss. Ini ada kode UBS, berarti Bank Swiss, Union Bank Switzerland. Ini artinya mereka membawa benda-benda ini dari Vietnam dan ini sebagai bekal hidup mereka. Dan karena para perompak-perompak mengetahui mereka membawa bekal hidup yang seperti ini, maka perompak-perompak tersebut melakukan perampokan, penghancuran kapal mereka. Dan ya alhamdulillah akhirnya yang selamat sampai sini menyimpan benda-benda ini. Masih tertimbun ya Ki ya? Masih tertimbun.
Ini kayaknya bagusnya biar nggak disalahgunakan. Kita larung. Kita larung. Setelah ini kita akan lakukan larung biar ini tidak disalahgunakan dan tidak disalahartikan. Karena ini juga bukan hak milik Karena kita. ini juga bukan hak milik kita. Karena di tempat ini masih banyak sekali terpendam Ini baru benda-benda yang seperti itu. Ini hanya 6 saja ya. Sebenarnya ini banyak sekali di sini. Saya akan melakukan pembakaran agar tidak diganggu oleh spiritualis atau paranormal yang berniat melakukan penggalian atau penarikan di sini secara paksa. Syirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah. Allah mendakhlah fi sirri Sulaiman dzatih wa quwwatih wa Jibril min Israel bin Sulaiman min al-mashriq wal maghrib dinan wa insan wa rahin wa qama man salamat tasliman katsiran jalalah Allahumma shalli ala Muhammad Rabbana Alhamdulillah. Kita akan serahkan hasil penemuan kita dari hasil penarikan tadi ke Pak Adnan ya sebagai tetua di Camp Vietnam dan akan dilakukan larung oleh Pak Adnan sendiri. Kemudian pusaka yang kita dapatkan tadi kami serahkan untuk dirawat di museum di sana. Kemudian mustika-mustika yang kita dapat juga saya serahkan untuk Pak Adnan, merawat sebagai pelengkap museum di Camp Vietnam. Ya. Ini biar tidak disalahgunakan oleh orang-orang ya, Gia. Iya. Karena ini cukup istilahnya biar menjadi aset di sini. Silakan. Ya. Kita Mengarungan hasil emas yang memang didapatkan oleh penarikan jejak paranormal. ya, Kurang lebih 6 buah. 6 buah. Mungkin per batangnya 1 kilo ya. 6 kilo. Karena sangat berat sekali. 99,9. Terus ini juga dulu Pak Andan pernah ngelihat ya. Ini saya sendiri pernah melihat ini di kampung saya sendiri. Karena pengungsi ini masuk pertama memang di Natuna. Di Natuna. Yaitu di Ranai, tapi menebar ke seluruh Pulau 7 pada saat itu. Terus bendanya persis seperti ini Ya, Pak ya. pernah kami lihat pada tahun 83 pada saat itu. Inilah bentuk barangnya. Dan pada hari ini kayaknya saya melihat yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Ya, baik, silakan Pak Adnan. Kita langsung saja melarungkan. Kita hitung ya. Lempar satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 1 2 3 4 5 Jeritan, tangisan, dan perwujudan makhluk gaib yang ada di tempat ini adalah bentuk kekuasaan dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi. Saya, Ana Cike, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.
Karena sih tadi belum kemana-mana, Ki, baru di seputaran di ruangan museum aja. Tapi di situ juga energinya cukup kuat. Tadi Aura sempat dirasuki ya. Tapi kita bingung, Ki. Dia ditanya pakai bahasa Indonesia nggak jawab. Terus bingung kan. Terus untung ada Pak Abu. Ketika ditanya dengan bahasa Vietnam menjawab, tapi jawabannya hanya beberapa kata. Intinya malu gitu, tidak malu untuk ini untuk berkomunikasi, untuk mengucapkan namanya malu. Jadi tadi tuh sempat berapa kali ngeblank aja, Ki, karena di situ begitu banyak keberadaan mereka, dan di situ tuh energinya auranya tuh kayak kemerahan, karena Ana lihat ada aura kekecewaan, terus juga emosi tinggi, ada juga kesedihan, kekesalan. Jadi bercampur yang ada di sana. Keringet aja sampai ini, dan aura juga sama ya. Jadi kayak dia tuh kayak pengen marah ke saya tapi nggak bisa. Aura masih berani ya. Sekarang gantian. Aura sama Gimana? Kemudian Kirogo sama ya, siap. Pemirsa, ikuti kita ya. Ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang berdiri di pakai sosok baju putih, hitam. Dia bilang jalan ke sana. Saya nggak tahu di sini atau di situ. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Inna fatana fathan mubina. Hilang. Allahu Akbar. Tadi saya ngeliat sosok di sini. Nggak ada sama sekali. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Oke. Muncul kalian sini. Mas Rofal Jin. Muncul kalian. Di depan saya ini ya Allah. Di depan saya ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah huwal hayyul qayyum. La taquduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man jalla jallahu indahu ila azizih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yusiruna bi shay'in min bimaza. Wa yahdu samawati wa fil ardh. Wa la yuhibbu wa huwa al-aziz. Lagi hilang lagi Allah. Dia hilang lagi. Mana? Ini. Ada gambar lagi. Dapat tuh. Ya, kamu lihat apa tadi? Itu cewek yang takut jadi aku ketakutan. Ini bener loh. Sosok kayak kuntilanak. Itu berapa kali? Itu jelas tuh. Yang bikin kaget lagi pada saat Ane lagi ngepen begini, itu persis jarak sejengkal. Ane kaget, Ane pen itu dia udah ngilang. Ane cari semuanya itu nggak ada sama sekali. Padahal di sana cukup lumayan dalam. Dan beberapa kali Ane pancing di situ, dia muncul lagi. Ya pemirsa, saya memutuskan untuk pembuktian sendiri di sini karena Aura juga nampaknya shock, tidak bisa, maksudnya tidak berani untuk mengikuti penelusuran lagi. Jadi saya putuskan untuk melakukan pembuktian sendiri karena beberapa kali saya melakukan penelusuran sendiri menggunakan handycam dan pencahayaan kamera. Itu jelas sekali apa yang saya lihat. Allah!
kali ini Ana melakukan penelusuran bersama Ki Rogo ya. Di sebuah bekas ruang logistik ya Ki. Mudah-mudahan di sini juga kita bisa menguak tentang misteri tentang keberadaan tempat ini. Iya, astagfirullahaladzim. Ini agak aneh tadi ya, turun air, tapi nggak goyang, nggak hujan. Ada di atas pohon. Iya. Kayak ada air hujan ini tapi nggak ada. Bukan air ya, kemungkinan besar pusaka-pusaka yang jatuh di sekitaran wilayah sini. Saya merasakan sebelah sana. Di sebelah sana ya? Ya Allah! Ya Allah! Ketika Ki Rogo berinteraksi, tiba-tiba ada satu kekuatan gelombang energi yang ada satu kekuatan yang mendorong saya. Mendorong ya, sangat kuat sekali. Saya melihat makhluk yang menyerang saya tadi, makhluk tinggi besar sekali. Tinggi besar ya. Tinggi besar. Ke pohon ini Ki. Ya, lihat. Coba kita ke pohon ini ya. Nah, tadi Anu sempat lihat di sini sih, kepalanya sampai atas sana. Terlempar. Lempar ya? Iya. Melawan ya. Nah, ada seperti suara benda jatuh setring di arah sebelah sana sih tadi Anda dengar. Masya Allah. Genderuwo di balik pohon ini. Dia mendekat. Oh, sana anak. Lari lagi. Lari. Cepat. Allah. Di sini ada satu pagaran. Ini dimensi gaib lain. Ternyata kita memasuki gerbang gaib. Hawanya sangat tidak nyaman sekali. Buatan itu melarang sini. Sosok yang tadi Anda dapati di dalam museum itu merupakan sosok residual energi atau sosok residual energi itu kejadian di masa lampau yang terekam ke masa sekarang. Jadi sosok-sosoknya pun seperti tadi menyerupai manusia-manusia atau orang-orang Vietnam yang memang meninggal di lokasi ini. Kuping sempat pengang sebentar. Pas Ana masuk ke lokasi yang di sini, ke tempat yang di sini, kayak ada binatang masuk, terus kayak bunyinya kayak bunyi apa ya, pengang gitu. Batara Karang ya. Ini manifestasi dari sosok makhluk gaib yang tadi melakukan serangan, dan ternyata ini merupakan gerbang gaib tempat berkumpulnya bangsa mereka.
Dan Batara Karang ini merupakan satu manifestasi dari sosok yang tadi menyerang kita ya. Iya betul. Dan memang ini kuku-kukunya yang tadi sempat membuat luka ya. nyakar ya. Ini salah satu yang melakukan gangguan-gangguan terhadap para penghuni kamp Vietnam dulu, dan keberadaan makhluk ini sebenarnya jauh sebelum adanya kamp Vietnam ini. Dan ini juga mungkin yang bangsa-bangsa goib yang terus melakukan pencucian otak, kemudian menyebarkan energi negatif yang membuat mereka memperkosa, bunuh diri dan lain-lain. Jadi intinya ini mereka hidup jauh lebih tua dari sebelum adanya bangsa kamp Vietnam ini. Dan ada kemungkinan kenapa di sini banyak terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, intinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jin kufarot yang memang disebabkan oleh keberadaan makhluk-makhluk ini. Jadi di sini banyak sekali terjadi hal-hal yang mengenaskan hati ya. Tanpa mereka sadari, pikiran dan hati mereka tertekan. Memang secara logikanya pun, lahir liahnya pun mereka tertekan, tapi iman mereka seperti digoyahkan ya, digoyahkan dengan keberadaan makhluk-makhluk ini yang menyebarkan energi negatif, mempengaruhi pikiran dan hatinya sehingga hilap untuk melakukan kesalahan ini. Ya. Terus ini gimana nih? Ya, mungkin benda ini akan kita sempurnakan dengan cara membakarnya nanti setelah acara kita selesai. Mudah-mudahan di sini juga tidak terlalu banyak lagi. Setelah ini semoga tidak terjadi lagi gangguan-gangguan negatif. Betul. Ya udah kita lanjut ke tempat lain aja. Boleh. Ya. Ya pemirsa, berhubung aura histeris melihat sosok penampakan tadi. Tadi juga saya sempat kejar, itu persis di depan saya pada saat saya ngepen. Itu sejengkal mata saya. Jadi saya putuskan saya akan melakukan pembuktian langsung di situ, karena saya juga penasaran. Di sana lembah, jadi pada saat saya kejar hanya 2 detik itu sudah hilang. Penampakan itu udah hilang, makanya saya akan melakukan pembuktian lagi di sana. Biar aura istirahat dulu. Nanti sampai kita ketemu Ana sama Kirogo. Ikuti kita. Ya, saya akan melakukan pembuktian ini sendiri karena saya masih penasaran dengan sosok seperti kuntilanak yang benar-benar mengagetkan saya. Persis itu di depan mata saya. Ini Danu, kameramen saya ya, Danu udah mulai tinggalkan saya sendiri di sini. Terkadang pada saat kita takut, sugesti akan muncul di dalam pikiran kita sehingga membuat mengkotak-kotakan satu bentuk keangkeran yang memang membuat kita merasa takut. Misalnya, pemirsa, saya ngeliat sosok di sini. Saya ngeliat sosok menghilang. Allah Akbar. Saya tantang kalian sini. Saya tantang kalian, muncul kalian. Saya ngeliat sosok di sini. Tunjukkan eksistensi kalian lagi. Hadir. Saya dengar suara gaduh di sana. Tunjukkan eksistensi kalian. Astagfirullah. Allah lagi. Sosok benerwo. Allah Akbar. Sosok benerwo. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sosoknya jelas banget itu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya mau coba untuk kejar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah.
sosok tadi. Astagfirullah. Tunjukkan eksistensinya. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi saya dikecoh sama mereka. Ada suara. Kenceng banget ya Allah. Saya kejar tapi saya nggak dapat. Nggak bisa ketangkep oleh saya. Sayang banget. Tunjukkan eksistensi kalian. Hei! Astagfirullahaladzim. Masih suara di sebelah sana. Tapi tidak ada sosok yang memang bisa saya tangkap. Dari tadi hanya mengecoh saya ya. Astagfirullahaladzim. Saya ngeliat kelebatan cahaya tadi, saya nggak jelas itu apa. Kalian muncul kalian, muncul. Allah Akbar, saya melihat jelas itu kelebatan cahaya. Entah itu apa ya. Dan suara gaduh masih di depan saya. Makin kencang lama-lama. Tapi masih belum ada sosok yang memang terlihat kembali. Allah Akbar. Seperti ada yang memperhatikan saya terus. Suara gaduh di mana-mana. Ada suara di sini. Suara gaman. Ada. Tunjukkan eksistensi kalian. Kenceng banget di sini. Kelebatan. Ada suara. Tunjukkan eksistensi kalian. Sudah seminggu hanya suara binatang-binatang malam. Saya rasa saya sudahi pembuktian ini. Sudah cukup banyak eksistensi keberadaan makhluk astral yang bisa saya tangkap dan saya kejar. Juga saya manifestasikan. Saatnya saya ketemu dengan rekan-rekan yang lain. Tim, bisa nyebut. Ya, tadi luar biasa ya anak ya. Iya, anak juga kelelahan nih. Iya. Mungkin sekarang kita akan melakukan penelusuran ke sana. Ke arah sana ya. Iya. Kalian cari ruangan. Cari ruangan untuk pembuktian. Ya. Kita akan coba lakukan pembuktian di sini. Saya akan lakukan pembuktian di ruangan ini untuk melihat dan membuktikan eksistensi dari keberadaan mereka ya. Ini. Dan mudah-mudahan kan apabila di ruangan itunya kan cukup luas ya Ki ya. Apabila kita di ruangan seperti ini tuh keberadaan mereka bisa ketangkap kamera ya Ki ya. Ya. Ana tinggal di Rogo ya Ki ya. Ya, good luck ya Ki ya. Zatullah, sifatullah, wujudullah, hadir. Ini sudah ada satu sosok makhluk halus. Sekarang mendekat ke situ dari arah sana. Dan nampaknya makhluk ini mulai mendekat. Satu sosok perempuan. Hadir.
pemirsa, mereka berusaha untuk melakukan komunikasi pada saya, tapi dengan bahasa yang tidak saya pahami dan tidak saya kuasai. Keberadaan mereka sekarang ada di sini, tepat di depan saya. Tolong minta satu orang yang mengerti bahasa Vietnam ya. Tolong minta satu orang yang mengerti bahasa Vietnam. Mereka sudah berada di sini. Ini Pak Bu, di sini ada 3 sosok makhluk, 2 orang perempuan dan 1 sosok anak kecil. Mereka kelihatan sangat sedih sekali Pak Bu. Dan mereka menyapa Pak Abu, tapi saya nggak tahu apa yang dikatakannya. Dia tapi sebut nama saya. Dia sebut nama Pak Abu. Mau nói thì nói đi. Nói chứ này nha. Người đấy chưa này nói thì thôi. Ini sekarang mereka berjalan ke belakang menembus dinding. Ini dinding yang mereka tembus. Mereka menunjukkan sesuatu ke arah belakang lagi ternyata. Masih cukup kuat getarannya dan sangat panas. Ternyata ini yang mereka tunjukkan. Jadi penemuan ini menunjukkan bahwa ternyata apa yang mereka tunjukkan ini adalah sebuah konsentrasi dari bentuk energi yang mereka simpan dulu, dan ternyata mereka menyimpan benda-benda ini di sini sebagai pembuktian dari eksistensi keberadaan mereka. Ini ternyata kita dapat pembuktian tadi. Terus ada 3 makhluk yang datang menghampiri saya dan menggunakan bahasa Vietnam. Kemudian saya menggunakan seseorang yang bisa berbahasa Vietnam juga. Terus dia katakan bahwa ada yang mereka tunjukkan. Dan ternyata yang mereka tunjukkan adalah ini ya. Boleh. Sini. Ini di tempat pembuktian tadi ya. Salah satu bisa disebutkan lagi mustika apa? Iya, di sini salah satu dari begitu banyaknya. Di sini coba kita sebar di sini ya. Ini di sini yang banyak adalah mustika delima nampaknya. Iya. Ini delima ya. Ini mustika delima. Ini juga. Kalau yang ini mustika yang sangat langka. Ini merah delima dengan kualitas yang sangat-sangat kuat sekali. Kemudian di sini juga ada beberapa mutiara ya. Oh iya, itu mutiara. Ini mutiara. Kemudian ini juga mutiara. Patah gini kenapa ya Ki ya? Nah ini juga aneh. Yang seperti ini patah. Ini patah ya pemirsa ya. Terus di sini ada pancawarna, ada mustika safir biru, dan ya intinya banyak sekali. Banyak ya, bermacam-macam yang kita dapatkan kali ini. Alhamdulillah ya, ini juga penemuan yang spektakuler, karena ini sudah berbentuk batu dan berbagai macam-macam yang kita temukan, termasuk ada mustika merah delima, juga ini ada mutiara dan pancawarna, terus ini juga pokoknya macam-macam deh, disebutin satu-satu banyak. Iya, saking banyaknya kita bingung menyebutkan satu persatu. Dan abis ini kita temuin Kibrana ya Ki ya? Iya. Ya, mungkin kita sekarang ketemu sama KPL dan bintang tamu ya. Iya.
Aduh Ki Anas terus terang kelelahan banget nih di Batam. Iya, luar biasa ya, luar biasa luas, lokasinya sampai 80 hektar. 80 hektar dan apa namanya, eksistensi keberadaan makhluk astralnya juga sangat kuat. Terus ya kita luar biasa melakukan apa namanya, pembuktian adanya menguras tenaga ya. Iya, sangat menguras tenaga sekali. Ya tadi terakhir saya berdua dengan Ana. Ketika saya lakukan pembuktian, kemudian ada tiga bangsa makhluk halus mendekat dan akhirnya melakukan komunikasi dibantu dengan Pak Abu tadi. Terus tiga orang itu menunjukkan satu tempat mustika yang mereka sembunyikan. Dan alhamdulillah mustika tersebut bisa kita tarik dan banyak sekali. Banyak sekali, ini mungkin luar biasa ya. Spektakuler lagi ya kali ini. Dari tadi berdua aura di museum, terus sama Kirogo, terus Ana sih lihat Kirogo dapat jenglot, Ana dari tadi cuman ngikut aja. Luar biasa ya. Bisa dibawa pulang ke Jakarta. Yes. Itu bagi Allah, siapa yang ngasih? Ini ada tarikan dari sini. Bisa nih, kita ada tarikan. Ada tarikan yang kuat. Coba. Cepat. Ini penjaga yang menjaga. Ini ternyata yang mereka simpan selama ini. Ini emas ya? Ini Subhanallah. Masya Allah. Setebal ini dan sangat berat. Di sini ada tanda dan masih panas. Panas, masih berasa. Panas. Wujud Allah. Alhamdulillah. Gimana? Ini penjaganya udah ditaklukin nih. Iya. Kita mendapatkan ini ya, ini sebagai kunci genderuwo nih. Ini merupakan kunci dari sosok genderuwo yang tadi menyerang kita. Dan ternyata genderuwo ini yang menjaga logam-logam yang selama ini mungkin sering dicari oleh para spiritualis yang sampai hari ini dari mana saja, bahkan dari Malaysia, Singapura dan seluruh wilayah Nusantara. Ini dari Bank Swiss ya? Iya, Swiss ya. UBS Bank Swiss. Ini ada kode UBS, berarti Bank Swiss, Union Bank Switzerland. Ini artinya mereka membawa benda-benda ini dari Vietnam dan ini sebagai bekal hidup mereka. Dan karena para perompak-perompak mengetahui mereka membawa bekal hidup yang seperti ini, maka perompak-perompak tersebut melakukan perampokan, penghancuran kapal mereka. Dan ya alhamdulillah akhirnya yang selamat sampai sini menyimpan benda-benda ini. Masih tertimbun ya Ki ya? Masih tertimbun. Ini kayaknya bagusnya biar nggak disalahgunakan. Kita larung. Setelah ini kita akan lakukan larung biar ini tidak disalahgunakan dan tidak disalahartikan. Karena ini juga bukan hak milik kita. Hak milik kita.
karena di tempat ini masih banyak sekali terpendam. Ini baru Benda-benda yang seperti itu, ini hanya 6 saja ya. Sebenarnya ini banyak sekali di sini. Saya akan melakukan pembakaran agar tidak diganggu oleh spiritualis atau paranormal yang berniat melakukan penggalian atau penarikan di sini secara paksa. Syirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah. Allah mendak Allah fi sirran Sulaiman dzat syubuatan wa Jibril min al-Isra' bin Israil Sulaiman min al-Mashriq wal Maghrib dinan wa insan rahin wa qama man salamat tasliman katsiran jalala Allahumma salli ala Muhammad rabbana wa alhamdulillah. Kita akan serahkan hasil penemuan kita dari hasil penarikan tadi ke Pak Adnan ya, sebagai tetua di Camp Vietnam, dan akan dilakukan larung oleh Pak Adnan sendiri. Kemudian pusaka yang kita dapatkan tadi kami serahkan untuk dirawat di museum di sana. Kemudian mustika-mustika yang kita dapat juga saya serahkan untuk Pak Adnan, perawat sebagai pelengkap museum di Camp Vietnam. Ya. Ini biar tidak disalahgunakan oleh orang-orang ya, ya. Iya. Karena ini cukup selain biar menjadi aset di sini. Ya. Kita melarung hasil emas yang memang didapatkan oleh tim penarikan jejak paranormal. Ya, kurang lebih 6 buah. Mungkin per batangnya 1 kilo ya. 6 kilo. Karena sangat berat sekali. 99,9. Terus ini juga dulu Pak Adnan pernah ngelihat ya. Saya sendiri pernah melihat ini di kampung saya sendiri. Karena pengungsi ini masuk pertama memang di Natuna. Yaitu di Ranai, tapi menebar ke seluruh Pulau Tujung pada saat itu. Terus bendanya persis seperti ini, Pak ya? Pernah kami lihat pada tahun 83 pada saat itu. Inilah bentuk barangnya. Dan pada hari ini kayaknya saya melihat yang kedua kalinya. Ya, baik, silakan Pak Adnan. Kita langsung saja melarungkan. Kita hitung ya. Lempar satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 1 2 3 4 5 Jeritan, tangisan, dan perwujudan makhluk gaib yang ada di tempat ini adalah bentuk kekuasaan dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi. Saya Ana Cike, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.